Cinta. Perkenalkan, nama saya Frapa Segara. Saya jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung. Nah, di video pertama saya ini yang bakal saya unggah, ini video terkait tugas besar yang telah saya nanti dari semester 2, semester 4, semester 6 sampai sekarang itu semester 8. Ya, cukup lama. Nah, tujuan dari video ini itu mereview tugas besar menggambar konstruksi bangunan yang telah saya kerjakan selama 1 semester ini. Ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan responsi yang tidak bisa dilaksanakan di kampus karena wabah yang mendunia yang sedang menjajaki bumi kita ini. Oke, ini penjelasan pertama, tapi saya izin pegang HP karena di sini bakal ada penjelasan untuk yang videonya nanti, ya. Jadi saya untuk yang PDF-nya ini saya rekam kayak gitu. Jadi suara sama videonya tuh biar pas aja, ya. Oke, yang pertama itu ada denah. Denah di sini dengan lebarnya itu 6 meter dan panjangnya itu 11,25 meter. Jadi termasuk rumah yang sederhana, tipe minimalis. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini 11,25 ya. Dan di sini 6. Nah, kita bisa lihat ada teras, ada ruang tidur, ruang keluarga, ruang tidur lagi, ada dapur, ruang makan, teras, dan WC. Nah, ini denahnya kita bisa lihat tuh ada AA sama BO lewat. Nah, di sini tampak depan ya cukup sederhana. Ini saya ngambil referensi dari rumah orang tua saya. Nah, ini tampak belakangnya cukup sederhana, emang sederhana sebenarnya. Dan ini tampak samping kanan. Terus ini tampak samping kirinya. Berikut tampak yang saya proyeksikan dari denah saya tadi. Oke, kita lanjut ke potongan. Nah, itu yang ada tulisan AA sama BB. Ini potongan AA-nya. Potongan AA-nya ini itu bisa kita lihat itu dari atap sampai pondasi itu kelihatan semua. Ini memotong ruang keluarga sama ruang tidur. Nah, kuda-kuda yang dipakai itu rangka berjaringan tuh gitu. Itu untuk potongan AA-nya. Kita bisa lihat ini cukup tinggi karena menurut saya rumah yang tinggi itu adem kayak gitu, adem. Nah, ini potongan BB-nya. Potongan BB-nya ini sama kayak potongan AA-nya tadi. Kita bisa lihat dari atap sampai pondasi itu dengan ketinggiannya dicantumin di sini. Nah, oke, selanjutnya kita di denah rencana pondasi, kolom sama slope. Nah, di sini kita bisa lihat saya gabungkan menjadi satu. Kita bisa lihat dari slope-nya, kolomnya, serta pondasinya. Di sini saya pakai 2 pondasi, itu ada pakai foot plate sama pondasi batu gunung. Nah, di sini juga saya mencantumkan detail dari kolom sama slope. Tuangan pokok yang dipakai di sini itu 12, untuk sengkangnya itu 10, dari kolomnya ini sendiri 15x15 dan sulupnya ini 20x15. Nah, ini detail pondasinya tadi, teman-teman. Detail pondasinya itu ada foot plate, tapak itu yang saya taruh di teras, depan maupun belakang. Terus ini pondasi batu gunung. Saya lebarnya itu hampir 80. Ya, emang 80 sebenarnya, 80. Dan dalamnya itu sekitar 70-an cm. Oke, kita lanjut ke denah rencana ring balok. Nah, kita lihat di sini untuk ring balok itu nyatu sampai teras, makanya saya pakai foot plate. Nah, di sini ukurannya itu 15x18 untuk detail sengkak segala macamnya itu sama kayak kolom sama slope. Oke, kita lanjut lagi ke denah rencana kuset. Nah, ini sama kayak denah yang sebelumnya. Ini peletakan kusetnya aja. Ini pakai kode-kode P1, P2, P3, P4 untuk pintu, sama J1, J2, J3 untuk jendela. Nah, bisa teman-teman lihat di atas ya untuk denahnya.
Oke, kita lanjut itu ke detailnya. Nah, untuk yang pertama itu ada detail P1. Nah, di sini yang P1 ini saya kodein itu untuk teras belakang. Makanya dari jendela sama pintu itu digabung. Nah, bisa dilihat di gambar ini, bisa dilihat untuk detailnya itu punya angkor 12 untuk lebar apa namanya? Lebar kusennya itu 5/12 sama tebalnya itu 4 cm untuk daun pintunya gitu. Kaca yang digunakan juga untuk jendela itu kaca riben kawan-kawan. Ya, tinggi di sini itu 216 cm atau 2,16 meter. Nah, ini untuk P2-nya. P2-nya ini sama dan ini diletakkan di pintu-pintu kamar kayak gitu. Ini sama kayak sebelumnya untuk detailnya itu. Oke, kita lanjut ke P3. Nah, P3 ini yang saya letakkan di pintu depan dengan 2 daun pintu sama 2 jendela. Nah, di sini untuk ukuran pintunya sendiri itu 70. Oh ya, itu yang untuk yang sebelumnya pintunya itu 80 cm ya kawan-kawan. Nah, ini 70 dan ini detail P4 itu untuk pintu WC. Kita lanjut ke jendela. Nah, jendela ini J1 itu untuk yang dua jendela. Kita bisa lihat sama detailnya itu kayak pintu tadi, cuma tambahin ada untuk kacanya Ray-Ban lah, kupingannya sama. Di sini jendelanya itu ukurannya 60 cm yang digunain. Nah, ini yang J2-nya sama tapi cuma satu, dan ini untuk yang ventilasi di WC. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut ke denah rencana plafon. Nah, di denah rencana plafon ini kita bisa lihat tuh banyak garis ya. Nah, itu ukurannya itu 113 cm, ya kurang lebih 1 meter lah untuk jarak setiap ininya, setiap garisnya. Nah, ini denah rencana atap. Teman-teman bisa lihat di atas denah rencana atap. Saya pakai atap yang kayak gini. Ya, teman-teman bisa lihat untuk slope hampir denah itu menutupi untuk atapnya kayak gitu. Nah, habis dari denahnya, ini detailnya. Kuda-kuda yang dipakai itu rangka baja ringan. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada saya kodein untuk detailnya 1, 2, 3 sama 4. Kita lanjut ke detailnya. Itu detail yang pertama, teman-teman bisa lihat tuh ring baloknya 15/18 untuk rangle volume. Untuk atap ya, itu reng yang buat apa namanya, dudukan gentengnya itu. Nah, ini yang kedua untuk yang berjaringan C, itu C ya, kanal itu ukuran 4x8. Oke, lanjut ke denah rencana pola lantai atau keramik. Nah, di sini saya ngasih ukurannya itu untuk teras itu 60x60, yang di dalam rumah itu 40x40, dan yang di WC itu 30x30, dan untuk teras belakang itu 40x40 ya. Nah, kita bisa lihat tuh biar untuk memudahkan pengerjaan ke tukangnya nanti, makanya dibikin pola lantai. Nah, di sini selanjutnya itu instalasi listrik. Sebenarnya menyesuaikan buat teman-teman yang ingin menaruh rumahnya itu terang-terang banget, silakan taruh sebanyak-banyaknya, dan ingat juga untuk KWH-nya ya. Ini saya menyesuaikan aja untuk kebutuhan ruangan, makanya saya taruh ya satu ruangan satu kayak gitu. Ya, yang penting penerangannya cukup. Oke, kita lanjut ke instalasi air. Nah, di sini ada dua. Yang pertama instalasi air bersih serta air kotor. Ya, teman-teman bisa lihat. Di sini untuk yang air bersihnya itu kita ngambil aliran PDAM yang langsung ngalir ke keran-keran di kamar mandi. Keran aja sih untuk yang kamar mandi sama keran untuk yang cuci piring. Nah, di sini saya juga naruh di samping rumah sama di belakang satu. Ya, siapa tahu
memang terproyeksikan untuk denah ini kan. Jadi ada untuk keran-keran yang di luar rumah seperti itu. Dan ini untuk instalasi air kotor. Simple, saya langsung semuanya saya tujukan ke septic tank. Nah, itu aja untuk mereview tugas besar saya terkait menggambar konstruksi bangunan yang telah saya tunggu selama ini. Terima kasih buat kawan, semoga ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman dan bisa menjadi edukasi buat saya. Terima kasih.